Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan, yaitu masih dalam fikih Syafi'i, yang mana di dalam fikih Syafi'i kelas 1 I'dadi termin 1 ini hanya membahas tentang thaharah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang wudu. Kemarin kita sudah bahas tentang syarat sah wudu. Nah, kali ini kita masuk ke wa furuduhu sittatu asya'a. Masuk ke fardu wudu. Fardu wudu boleh juga disebut rukun wudu. Nah, wa furuduhu sittatu asya'a. Nah, fardu wudu itu jumlahnya ada 6 perkara. Jadi praktek wudu itu bisa hasilnya wudu dengan melaksanakan 6 perkara ini. Al-awwalu, yang pertama dari ke-6 tersebut adalah an-niyat. Jadi yang pertama fardu wudu adalah niat. Dan termasuk untuk sahnya wudu itu kita harus tahu fardu wudu. Kalau kita tidak tahu ke-6 fardu wudu ini, berarti kita tidak sah wudunya. Sekalipun kita wudu sesuai dengan prakteknya, tapi kita tidak tahu fardunya, berarti tidak sah. Yang pertama adalah niat. Wahya lugatan al-qasdu. Niat itu menurut bahasa al-qasdu, bertujuan, berkeinginan. Itu adalah niat. Wa syar'an, tapi niat yang dimaksud menurut syara adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi atau muqtaronan bi fi'lihi, yaitu bertujuan kepada sesuatu dan dibarengi dengan melakukannya. Jadi ya setiap niat, umpamanya niat wudu, berarti niat wudu itu bertujuan kita ingin melakukan wudu serta kita melakukan wudu. Jadi di dalam hati bertujuan melakukan wudu sambil melaksanakan wudu, yaitu yang pertama adalah membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah, pertama air kena wajah, nah disitulah niat. Muqtarinan bi fi'lihi. Dan tempatnya niat adalah hati. Adapun talafud seperti nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhon lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah mengucapkan, melafadzkan di mulut. Adapun niat yang sebenarnya itu ada di dalam hati. Untuk apa diucapkan? Supaya membantu kefokusan hati bahwa hati kita meniatkan itu. Jadi yang pertama adalah an-niyat, berdasarkan dalil juga innamal a'malu binniyat. Wasani, yang kedua daripada fardu wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah atau mencuci muka. Nah, yang disebut muka itu dari mana ke mana? Batasan muka itu. Wahaduhu artinya batasan muka. Yang disebut dengan wajah, yang disebut dengan muka itu adalah tulan secara panjang dari atas ke bawahnya itu ma baina manabiti sya'ri ra'si, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi dari atas tempat tumbuhnya rambut, di atas kening, di atas jidat, itu tempat tumbuhnya rambut. Nah, dari mulai situ ila muntahal lihyah, sampai ujungnya janggut. Jadi sampai ke bawah ke bawah dagu, ke bawah janggut. Di bawah dagu kan ada tumbuh-tumbuh janggut atau bulu kalau laki-laki, nah di situ sampai situ. Atau di kitab lain juga sampai yaitu tulang yang mana di atasnya tumbuh gigi bawah. Jadi sampai rahang bawah, sampai rahang gitu, sampai tulang di bawah gigi. Sampai situ. Kemudian wa ardon, secara lebar dari pinggir ke pinggir, minal udhun ilal udhun, dari kuping ke kuping atau dari gaji kuping sampai ke gaji kuping lagi, itulah
batasan daripada yang disebut dengan wajah. Jadi di dalam yang di situ itu semua wajah. Janggut, kumis, bulu mata, bulu alis. Kalau ada bulu hidung keluar bulu hidung. Semua yang masuk ke dalam batasan tadi yang di dalamnya itulah disebut wajah dan harus basah semua, harus dicuci. Itu rukun atau fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh wajah, dan itu adalah batasan wajah. Wasalisu, yang ketiga, rukun wudu atau fardu wudu adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan beserta sikunya. Jadi bukan sampai siku, tapi beserta sikunya juga harus basah. Berarti harus dilewati dari siku. Warabi'u, yang keempat, mashu ba'di ra's. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala, ya maksudnya bisa kulit kepala, boleh juga rambutnya, gitu. Sekalipun hanya sedikit. Menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala cukup sedikit. Baik itu hanya satu rambut yang basah, itu hukumnya boleh. Atau kulit kepala juga boleh. Yang penting masih kepala. Dan andai kata rambut itu panjang, mungkin ada laki-laki yang gondrong rambutnya sampai ke bawah gitu, sampai ke bawah, atau perempuan ya biasanya rambutnya panjang ke bawah sampai keluar dari batasan kepala. Nah itu tidak bisa mengusap bagian situ. Jadi mengusap kepala itu atau rambut kepala itu harus rambut yang masih ada di atas atau lingkar kepala. Tidak boleh rambut yang panjang ujungnya untuk diusap ketika wudu. Itu tidak bisa. Harus rambut atau kepala. Rambut yang tidak keluar dari batasan kepala. Wal khamis, dan yang kelima daripada rukun wudu adalah ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki ma'al ka'bain sampai ke mata kaki. Ka'bain. Apa itu ka'bain? Wahuma, ka'bain itu adalah al-adhaman al-barizan inda mafsalis saqi wal qadam. Yaitu dua tulang al-barizan yang muncul, dua tulang yang menonjol inda mafsalis saq wal qadam, yaitu pemisah antara kaki atau telapak kaki dengan betis. Sak itu betis, wal qadam telapak kaki. Itu maksudnya adalah kita sebut dengan mata kaki. Nah, jadi mencuci kaki itu semua kaki dari bawah sampai ke atas, yaitu sampai ke mata kaki. Itulah rukun wudu yang kelima. Wassadis, dan yang keenam adalah at-tartibu, tartib. Jadi harus dengan tartiban yang telah disebutkan, mulai dari niat, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Dan tidak boleh mendahulukan tidak sesuai dengan runtutan tadi. Karena itu adalah runtutan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi harus sesuai dengan tartiban, harus wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Enggak boleh dibalik, enggak boleh disilang. Jadi harus tartib, harus sesuai dengan runtutan tadi. Itulah fardu wudu yang 6, rukun wudu yang 6 yang wajib kita ketahui sehingga supaya wudu kita menjadi sah. Yang pertama adalah niat, yang kedua mencuci muka, yang ketiga mencuci tangan beserta dua sikunya, yang ketiga adalah mengusap kepala sedikit atau sebagian kepala dan sunnahnya itu semuanya, yang kelima mencuci kedua kaki sampai mata kakinya, dan yang terakhir adalah tartib,
harus sesuai dengan runtutannya. Wa sunanuhu, sunnah-sunnah daripada wudu, kasirotun, sunnah wudu itu banyak. Mungkin kalau kita mau sebutkan semua itu bisa sampai ratusan ya. Sunnah-sunnah wudu itu banyak. Ahammuha, cuma kita sebutkan di sini beberapa sunnah wudu, yaitu sesuatu yang disunahkan ketika kita wudu. Yang paling penting yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi sunnah ketika kita mau wudu itu membaca bismillah. Dan bahkan bismillah ini sunnah untuk segala perbuatan yang baik, itu bagusnya sunnahnya diawali dengan bismillah. Yaitu tasmiyah maksudnya adalah membaca bismillah, minimal bismillah. Bagusnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Maksimalnya bismillahirrahmanirrahim, minimalnya bismillah, itu mendapat sunnah tasmiyah. Yang kedua adalah wa ghaslul kafain ilal qu'ain, yaitu mencuci kedua telapak tangan ilal qu'ain, sampai pergelangan tangan. Nah, sampai pergelangan tangan. Biasa pakai gelang tuh di tengah-tengah pemisah antara telapak tangan dan lengan itu. Jadi sampai situ. Jadi sebelum ke mencuci muka, yaitu baca bismillah dulu, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Dan ketika kita mencuci kedua telapak tangan itu, kita niatkan ini tuh melaksanakan wudu atau melaksanakan sunnah wudu. Jadi ada niatnya di dalam hati bahwa ini melaksanakan sunnah wudu. Karena kalau kita tidak niat, hanya mencuci tangan, kemudian hanya berkumur-kumur sebelum masuk ke wajah, kan sebelum masuk wajah itu kumur-kumur, kemudian menarik air ke hidung. Nah, itu semuanya kita niatkan sunnah wudu atau niatkan wudu juga cukup, supaya mendapatkan pahala. Karena ketika kita hanya mencuci tangan itu sebelum wajah, kemudian kumur-kumur, tidak meniatkan bahwa ini adalah sunnah wudu, maka kita tidak mendapat pahala atas perbuatan itu. Jadi harus ada niat. Selanjutnya, wasti'malus siwak, menggunakan siwak. Yaitu siwak itu bagusnya kayu arok, kayu yang biasa untuk siwak. Afdolnya itu. Tapi sebenarnya siwak itu bisa dengan menggunakan benda apapun yang kasar. Seperti sikat gigi. Sikat gigi juga itu bisa dianggap menjadi siwak. Jadi bisa kita sebelum wudu itu sikat gigi dulu. Dan ketika kita sikat gigi, kita niatkan ini tuh niat siwak, supaya kita dapat pahala siwak. Tapi kalau kita hanya sikat gigi, tidak meniatkan siwak, maka tidak ada pahalanya juga. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi semua tergantung niatnya. Semakin baik niatnya, atau semakin banyak niat baiknya, maka semakin banyak pahalanya. Wal madmadah, kumur-kumur. Wal istinsyaq, istinsyaq itu menarik air ke hidung. Wa mashu jami'i ra's, dan sunahnya antara madmadah dan istinsyaq itu secara bersamaan. Jadi kita mengambil air di tangan itu langsung secara bersamaan, buat kumur-kumur, masukkan air ke mulut dan masukkan air ke hidung juga secara bersamaan. Itu afdolnya. Kalau dipisah pun tetap mendapatkan kesunahan tersebut, akan tetapi lebih baiknya yaitu dibarengkan antara madmadah dan istinsyaq. Wa mashu jami'i ra's, termasuk daripada sunnah wudu adalah mengusap semua kepala. Jadi membasahi semua kepala itu sunnah. Minimalnya wajibnya adalah sebagian, sekalipun hanya sedikit, tapi sunnahnya semua kepala itu dibasahi. Caranya dengan meletakkan tangan di depan kepala, kemudian tarik ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan, sehingga basah semua.
Yang selanjutnya adalah sunnah wudu mashul udhunain, mengusap kedua kuping. Jadi mengusap kuping itu sunnah. Dan sunnahnya juga dengan air baru. Dengan air baru maksudnya setelah kita mengusap kepala, nah tangan kita kan masih basah. Apakah dengan basah itu kita langsung mengusapkan ke kuping? Enggak. Kita basahi lagi tangan baru mengusap ke kuping. Itu artinya dengan air yang baru. Jadi sunnahnya dengan air yang baru untuk mengusap kuping. Wa takhlilil lihyah, dan sunnah juga menyela-nyela janggut. Jadi kalau janggutnya itu tebal, sunnah di sela-sela. Jadi kalau janggut itu tebal, tidak wajib air itu sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau janggut itu tipis, patokan tipis dan tebal itu, janggut tebal itu yang mana ketika kita lihat orang yang berjanggut itu kulitnya tidak terlihat, jadi hitam semua ketutup dengan bulu. Berarti itu dikategorikan janggut yang tebal. Tapi kalau janggut yang tipis adalah janggut yang ketika kita berbicara dengan orang tersebut, dari sela-sela bulu janggut itu terlihat kulitnya. Nah, berarti itu dikategorikan tipis. Nah, kalau janggut yang tipis itu wajib air sampai ke dalam. Jadi kalau janggut yang tipis itu berarti harus di sela-sela, sehingga harus masuk airnya ke dalam kulit. Tapi kalau janggut itu tebal, maka tidak wajib sampai ke dalam, cukup zohir rambutnya saja, janggutnya saja, nggak wajib masuk ke dalam kulit. Cuma sunnah di takhlil itu di sela-sela. Kemudian sunnah wudu juga, apalagi di sini takhlilul yadain, menyela-nyela kedua tangan. Menyela-nyela kedua tangan yaitu dengan menyela-nyela jari-jari tangan gitu. Warijlain, dan juga sunnah menyela-nyela kaki. Menyela-nyela kaki yaitu jari-jari kaki di sela-sela. Cara menyela-nyela kaki yang paling baik yaitu adalah dengan tangan kiri. Jadi menyela-nyela kaki itu dengan tangan kiri dan dengan kelingking kiri. Jadi dengan tangan kiri yaitu dengan kelingking kiri. Kemudian di sela-sela bukan dari atas jari, tapi dari bawah jari kaki gitu. Jadi dari bawah. Jadi kelingking kiri ini menyela-nyela semua kaki itu dari bawah jari. Dimulai dari kelingking kanan kaki sampai kelingking kiri kaki. Jadi dari mulai kanan sampai ke ujung kiri kaki. Itu sunnahnya seperti itu, bagusnya, afdolnya. Masih sunnah wudu yaitu wat taslisu. Taslisu yaitu 3-3. Mencuci muka 3 kali, mencuci tangan 3 kali, membasuh wajah, mengusap kepala 3 kali, mencuci kaki juga 3 kali. Dan sunnah-sunnahnya juga 3 kali. Jadi semua 3 kali itu sunnahnya. Wal mualat. Kemudian mualat juga sunnah mualat. Apa mualat? Ya mualat sebagaimana kemarin kita pernah bahas mualat itu apa, yaitu terus menerus, tidak terpisah. Jadi umpamanya kita mencuci wajah, kemudian kita pisah, keluar dulu dari kamar mandi, kemudian ngobrol dulu atau makan dulu. Nah itu berarti tidak mualat. Nah sunnahnya mualat, nggak boleh terpisah. Ketika mencuci muka, langsung cuci tangan, langsung mengusap kepala, dan langsung mencuci kaki. Jadi tidak terpisah sunnahnya mualat. Kalau terpisah, wudunya tetap sah, tapi tidak mendapat sunnah mualat. Jadi sunnahnya adalah mualat, harus terus menerus. Tidak ada terpisah antara pencucian satu anggota dengan anggota yang seterusnya. Wa tasyahudu ba'dahu, dan sunnah setelah wudu itu membaca syahadat wa doa dan membaca doa, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu minimalnya sunnah bacaan setelah wudu. Jadi baca syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni, doanya yaitu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu sunnahnya. Lanjut, setelah sunnah wudu kita masuk ke wa adabuhu. Adab wudu. Adab wudu ini apa? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Jadi diusahakan ketika kita wudu itu menghadap kiblat. Ya kalau tidak bisa tidak apa-apa. Cuma adabnya baiknya menghadap kiblat. Wa ayajlisa fi makanin murtafi', dan sebaiknya kita duduk, maksudnya kita wudu itu di tempat yang tinggi. Maksud di tempat yang tinggi, makanin murtafi, artinya tempat yang tinggi, supaya kita tidak terkena cipratan air wudu, atau kadang di hamam itu ada najis, supaya tidak terciprat air itu. Gitu. Jadi menjaga. Yang selanjutnya, wala yultimu wajhahu bilma. Jangan memukulkan air ke wajah. Jangan menampar. Yultimu itu dalam memukul wajah, yaitu menampar. Kalau bahasa aslinya menampar. Jadi jangan menamparkan air ke wajah, jangan dipukulkan air ke wajah gitu. Wa makruhatuhu, tapi ini kalau ada yang ingin ditanyakan di sela-sela penjelasan, silakan ya, jangan malu atau jangan ragu gitu. Silakan aja kalau mau ditanyakan ketika masih dalam penjelasan juga nggak apa-apa. Wa makruhatuhu, kemakruhan wudu. Jadi wudu itu makruh dalam wudu itu apa saja yang tidak boleh kita lakukan, yang hukumnya makruh ketika wudu. Al israfu fil ma. Israf yaitu boros dalam air. Jadi ketika kita wudu itu jangan terlalu boros. Alhamdulillah. Jadi makruh pemborosan di dalam air. Sebenarnya ini boros ini ya mau itu wudu, mau itu mandi, mau itu menghilangkan najis. Boros di dalam air itu tidak diperbolehkan, yaitu makruh. Jangan sampai hanya wudu menghabiskan air begitu banyak, berember-ember gitu ya, enggak lah. Jadi wudu itu secukupnya. Watar kutayamun, mendahulukan sebelah kanan. Nah, termasuk sunnah yaitu anggota yang ada dua seperti mencuci tangan, mencuci kaki, itu kan sunnah didahulukan sebelah kanan. Tapi dia malah mendahulukan sebelah kiri. Nah, itu hukumnya makruh. Mendahulukan sebelah kiri di anggota wudu. Wa ziyadatu 'ala salas. Nah, sunnahnya setiap anggota dicuci 3 kali, dia malah lebih dari 3 kali. Itu hukumnya juga makruh. Melebihi dari 3 kali. Wa naqsu anha. Sunnahnya 3 kali tapi dia hanya 1 kali atau 2 kali. Itu juga makruh. Wal isti'anatu li ghairi udhrin. Meminta tolong tanpa uzur. Maksudnya dia meminta wajahnya itu dicucikan. Jadi dia tinggal mungkin dia punya banyak asisten, orang kaya umpamanya banyak asisten. Ya akhirnya dia ketika wudu dia meminta tolong ke semua asistennya. Jadi dia tinggal diam aja, tinggal duduk manis, wajahnya dibersihin, tangannya dicuciin, kakinya dicuciin, kepalanya dibasahin. Nah, itu hukumnya makruh kalau tanpa uzur. Meminta tolong tanpa uzur itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada uzur, orang yang lagi sakit, mungkin lagi lemah, nah itu enggak apa-apa. Jadi tidak makruh. Makruh itu kalau dalam keadaan uzur. Wa mubalaghatus shaim. Mubalaghatus shaim artinya keterlaluan
orang yang puasa fil madmadah wal istinsyaq. Nah, kalau kita bukan dalam keadaan puasa, nggak apa-apa kita kumur-kumur dan menarik air ke hidung itu dengan cara yang berlebihan atau benar-benar kumur-kumurnya dengan kencang gitu. Tapi kalau kita dalam keadaan puasa, itu hukumnya makruh kita keterlaluan dalam kumur-kumur. Karena dikhawatirkan nanti ketika kita keterlaluan dalam kumur-kumur, air itu tertelan. Yang ada batal puasa. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan puasa, kemudian kumur-kumur secara berlebihan sampai air masuk ke dalam ketelan, maka itu hukumnya batal puasanya. Jadi kalau kita kumur-kumurnya keterlaluan, sekalipun tidak sengaja air itu masuk ke mulut, ke dalam ketelan, itu hukumnya batal puasa. Karena dalam ketika kita puasa itu tidak diperkenankan untuk keterlaluan dalam kumur-kumur itu. Kecuali kita kumur-kumurnya biasa saja, tidak keterlaluan, tapi tetap ketelan. Nah, itu berarti tidak batal puasa. Wal istinsyaq maksudnya yaitu mubalaghah, keterlaluan dalam istinsyaq ketika puasa juga hukumnya makruh. Wa mubtilatuhu, lanjut yaitu pembatalan wudu. Pembatalan wudu ya. Suatu yang bisa membatalkan wudu itu apa saja? Khamsatu asya'a. Ada 5 perkara. Kullu ma kharaja minas sabilain. Setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Nah, minas sabilain, dari 2 jalan ini yaitu maksudnya adalah kubul dan dubur. Kubul itu adalah lubang depan, dubur adalah lubang belakang. Kubul tempat buang air kecil, dubur tempat buang air besar. Nah, setiap apa saja yang keluar dari kubul atau dubur, maka itu membatalkan wudu. Sekalipun hanya keluar angin. Nah, keluar angin atau kentut, itu kan sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu dari dubur atau kubul, maka itu juga hukumnya batal wudu. Jadi setiap apapun yang keluar dari kubul dan dubur itu hukumnya membatalkan wudu. Ketika kita ingin melakukan sholat, maka harus wudu lagi. Wa naum, termasuk tidur. Ketika kita tidur, maka itu hukumnya wudu batal. Ala ghairi hayatil mutamakkin. Tapi tidurnya itu bukan dalam posisi. Ghair bukan, hayat posisi, al-mutamakkin orang yang menetap. Itu dalam keadaan duduk yang tegak, duduk biasa, tetap, sehingga tidak memungkinkan angin keluar dari duburnya. Itu. Jadi mutamakin ini adalah orang yang duduk, yang mana dengan duduk itu kemungkinan tidak keluar angin dari dubur. Maka itu tidur dalam keadaan duduk seperti itu hukumnya tidak batal. Nah, tapi kalau tidurnya itu duduknya miring, atau duduknya itu ke belakang menyandar, atau duduknya itu sambil ke depan, bungkuk ke depan, apalagi kalau tidurnya itu ya tidur biasa, tidur berbaring, itu jelas membatalkan wudu. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Hanya satu tidur yang tidak membatalkan, yaitu tidur dalam keadaan duduk. Duduknya itu duduk yang tegak, yaitu tanpa memungkinkan angin keluar dari duburnya. Itu tidak membatalkan wudu. Wa zawalul aqli, yang ketiga pembatalan wudu adalah hilangnya akal. Tiba-tiba pingsan, tiba-tiba koma, tiba-tiba gila. Nah, itu membatalkan wudu. Ketika dia sembuh, berarti dia ingin melakukan sholat dan lain sebagainya, itu harus wudu lagi. Seperti dia mau sholat, tiba-tiba pingsan. Pas sadar, dia mau sholat, ya berarti harus wudu lagi. Soalnya tadi wudunya sudah batal karena dia hilang akal. Lanjut.
Walam surrojul almar'atal ajnabiyah min ghairi ha'il. Termasuk pembatalan wudu yaitu lamsur rajul, menyentuhnya laki-laki kepada perempuan ajnabi, perempuan yang bukan mahramnya. Mahram laki-laki itu dari perempuan diantaranya adalah ibunya, adik atau kakak perempuannya, bibinya, kemudian anaknya, anak perempuannya itulah mahram. Selain itu seperti anak bibi, sepupu, itu sudah bukan mahram. Tapi kalau keponakan itu masih mahram, tidak batal menyentuhnya. Jadi pokoknya ketika kulit laki-laki bertemu dengan kulit perempuan, mau itu sengaja ataupun tidak disengaja, mau itu ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, itu hukumnya membatalkan wudu. Min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang, enggak langsung kena kulit, kena baju atau pakai sarung tangan, kena sarung tangannya enggak langsung kulitnya, maka itu tidak batal. Jadi batal itu kalau benar-benar kulit ketemu kulit. Tapi kalau enggak sengaja kesentuh kuku enggak batal. Atau kesentuh rambut enggak batal. Atau kesentuh apalagi gigi enggak batal. Jadi yang batal itu kalau kulit ketemu kulit. Wa massu farjil adami, yang mana ini? Yang terakhir kayaknya ya, yang terakhir. Pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Ketiga, tidur. Keempat, hilang akal. Nah ini pertama keluar sesuatu, kedua tidur, ketiga hilang akal, keempat menyentuh laki-laki kepada perempuan, kelima ya terakhir massu farjil adami, yaitu menyentuh farji atau kemaluan manusia, au duburihi, atau dubur manusia. Jadi ya menyentuh bagian depan atau bagian belakang, bibatinil kaf, dengan telapak tangan. Jadi batal itu kalau menyentuhnya dengan telapak tangan. Kalau tersentuh dengan kulit yang lain tidak. Jadi yang membatalkan itu hanya dengan telapak tangan. Atau terkena kulit bukan telapak tangan. Telapak tangan yang depan ya, kalau tangan itu kan ada depan, ada belakang. Depan itu yang putih. Nah, yang belakangnya, belakang telapak tangan itu tidak membatalkan. Jadi membatalkan menyentuh kemaluan itu kalau dengan kulit telapak tangan yang depan, yaitu yang putihnya, batinnya. Kalau zahirnya yang di belakangnya, punggung telapak tangan, nah itu tidak membatalkan. Min ghairi ha'il. Nah, itu juga membatalkan wudu kalau tanpa penghalang. Kalau pakai sarung tangan atau kehalang oleh celana, tidak sengaja menyentuh kemaluan tapi pakai celana enggak tersentuh langsung, itu juga tidak batal. Batal itu kalau menyentuh langsung. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?